근데 전화했었어요. 누군가 오빠를 죽이려 한다고. 누가 자기 죽이려고 한다면서. Kali ini Mina akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop episode 7. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Jenazah misterius ditemukan di sebuah apartemen kosong. Tim pun bergegas datang dan menelusuri TKP. Diketahui identitas korban adalah seorang CEO SW Soft, Choi Sonu, yang baru saja tampil di majalah bisnis. Isu Kang Hyun segera mengabari istri korban. Diketahui memang perusahaannya sedang memburuk. Sang istri juga mengatakan jika ada yang mengancam menghilangkan nyawa suaminya. Mobil sang korban ditemukan di pinggir jalan, dan hasil otopsi mengatakan jika korban kehilangan nyawa akibat dehidrasi. Sebenarnya apa yang terjadi pada korban? Padahal di ruangan itu ia memegang ponsel, jendela yang terbuka dan ada banyak botol minuman di sana. Si anggota termuda menemukan panggilan terakhir korban, yaitu seorang psikiater terkenal. Dan terungkap hasil dashboard mobil korban. Tengah malam ia bertemu dengan seorang pria dan keduanya terlibat dalam pertengkaran. Rumah sakit psikiater itu begitu sangat mewah dan eksklusif, bahkan seperti hotel. Para tamunya juga bukan kalangan, yaitu dari kalangan orang kaya. Di ruangan sang psikiater, Isu tampak menatap tajam ke sebuah pajangan. Namun sang psikiater tak bisa memberitahukan kondisi pasien karena itu bersifat rahasia antara dokter dan pasien. Memang selama 4 hari berturut-turut, korban menelpon psikiater. Ia terdengar panik dan berkata jika ada seseorang yang ingin menghilangkan nyawanya. Di luar rumah sakit, Kang Hyun bertanya apa Isu mengenal psikiater itu karena tampaknya psikiater mengenali Isu. Namun Isu tak mengenal psikiater itu. Isu berpendapat jika tersangka pertama kini adalah psikiater itu. Tim lain mendatangi kantor milik korban. Diketahuilah identitas dari si pria kedua, yaitu adalah ketua tim di sana. Dan pria itu telah memeras sang korban karena ia mengetahui korban sudah memakai dana perusahaan untuk investasi kripto. Namun investasi itu pun gagal. Keduanya segera mendatangi rumah si karyawan itu, dan alangkah terkejutnya pria itu ditemukan sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Isu bahkan sampai muntah-muntah. Ditemukan juga tas yang berisi banyak uang di sana. Tapi Isu tak hilang akal. Ia dan si Makne memakai masker yang begitu canggih berkat bantuan dari sekretaris Isu. Yoon Ji Won mulai menganalisa. Diperkirakan korban kedua sudah tewas 1 minggu yang lalu dan korban diserang dari arah belakang dalam 1 kali tebasan. Dan pelakunya pastilah seorang yang terampil dan profesional. Pemilik sidik jari dari tas yang berisi banyak uang, yaitu adalah putri kedua dari MK Group, Hong Euna. Isu langsung ngeri melihat namanya saja. Ternyata perangai Hong Euna sama seperti putri kaya raya kebanyakan, yang bersumbu pendek. Dan ternyata Isu dan Hong Euna adalah pasangan legendaris, namun ada sebuah insiden. Videonya bahkan masih bertebaran di mana-mana. Isu dan Hong Euna bertengkar di jalan karena Isu meminta putus padanya. Dan akhirnya Isu ditugaskan untuk menemui Hong Euna meskipun ia begitu enggan mau tak mau menuruti keinginan tim. Isu akhirnya menemui Hong Euna segera bertanya mengenai korban. Hong Euna seketika marah dan ia pun mengaku jika ia sudah diperas oleh pria itu. Padahal ia akan menikah dan sangat gugup bahkan sampai pergi ke psikiater. Jadilah ia memberikan saja uang 2 miliar itu. Isu menemukan kesamaan di sini, sama-sama pasien rumah sakit YK. Dengan keren Isu datang ke wawancara di kediaman ayahnya. Namun begitu Isu datang, para wartawan lebih tertarik dengan segala hal tentang Isu. Membuat ibu tirinya kesal, tapi ayah dan Seungju tampaknya tersenyum bangga. Padahal sebelumnya, Isu mendapat pesan yang berbeda dari ibu dan anak. Ibu tiri mengirim pesan untuk tak datang ke acara, sedangkan kakaknya Seungju meminta Isu untuk datang. Isu Kang Hyun bertemu di luar rumah dan saling melaporkan temuan masing-masing. Dan akhirnya disimpulkan jika pria kedua yang tewas telah menggunakan informasi pribadi untuk memeras pasien di rumah sakit itu. Isu juga melaporkan jika tak mungkin Hong Euna adalah pelakunya.
Kang Hyun bertanya kenapa Yisu mencurigai semua orang tapi malah mengecualikan mantan pacarnya. Yisu pun kegeeran. Dan lagi-lagi kebersamaan keduanya diciduk oleh ibu Kang Hyun. Dengan sumringah, ibu mengajak Yisu untuk makan malam bersama. Padahal Kang Hyun sudah memberikan sinyal untuk menolak ajakan ibu. Yisu hampir saja keceplosan membahas mengenai bantuan ayahnya kemarin. Untung buru-buru diralat oleh ayah. Dan makan malam pun tiba, namun ternyata masakan ibu begitu sangat-sangat asin. Pantas saja tadi ia kebingungan karena diam-diam Kang Hyun dan ayah menuangkan banyak sekali air putih di sup masing-masing. Selesai makan, Kang Hyun meminta pengertian Yisu karena ibunya kini sudah tua, masakannya pun dibumbui dengan buruk. Terkadang terlalu asin atau bahkan terlalu pedas. Detektif Park dan Yoon Ji Won tampak sedikit lebih dekat, tidak sengaja bertemu dan akhirnya makan malam bersama di restoran yang baru buka. Ibu lagi-lagi memergoki Kang Hyun dan Yisu yang tampak dekat. Ibu mengatakan jika itu adalah komedi romantis sempurna, karena ia baru memberitahu jika tetangga baru itu adalah seorang cebol alias anak konglomerat. Ibu pun kegirangan. Yisu tak bisa tidur nyenyak, ia bermimpi hal yang sama lagi. Dan ia juga mempunyai pajangan yang sama dengan psikiater itu. Pagi harinya, Yisu Kang Hyun menemui kembali psikiater. Namun ia masih menolak untuk memberikan informasi apapun sebelum keduanya membawa surat perintah. Padahal dokter sudah diberitahu jika informasi pasien di rumah sakitnya telah bocor dan dipakai untuk memeras para pasien. Di tengah sesi, Yisu bercerita jika ia terus memimpikan hal yang sama di tempat yang sama pula berulang kali. Dokter menerangkan jika bisa jadi di dalam pikiran Yisu ada sesuatu yang ditekan. Mungkin alam bawah sadar Yisu ingin menyampaikan sesuatu. Di tempat ayah Yisu, ayah mendapat pesan dari psikiater dan ternyata memang benar ia mengenali Yisu. Pesan mengatakan jika tampaknya Yisu akan segera mendapatkan ingatannya kembali. Ingatan apakah itu? Jurnalis mulai mendatangi alamat rumah Yisu, bahkan menanyai tetangga sekitar, di mana itu adalah rumah ayah. Ayah pun dengan gercep mengatakan tak ingin berkomentar apa-apa, no comment. Dilaporkan jika Hang Anda punya alibi, ia ada di Amerika ketika waktu kejadian. Si McLean membawa laporan penting, adalah sama-sama kaki tangan. Ada pesan yang sudah terhapus, tapi dikembalikan. Diterangkan jika ada sebuah USB di mana isinya berisi informasi pribadi para pasien. Dan akhirnya kini semua masuk akal. Pria kedua memeras Chang Sonu, si jenazah pertama, karena penggelapan. Tapi pria pertama tak punya uang, jadilah ia memeras para pasien. Dan salah satu pasien yang dendam akhirnya menghilangkan nyawa pria kedua. Chang Sonu yang ketakutan akhirnya mengunci dirinya di apartemen. Dan untuk menemukan siapa yang marah, kini tim pun harus mencari USB-nya dulu. Segera mereka menggeledah kantor, namun tak ditemukan apapun. Yisu mulai memasuki apartemen pria kedua seorang diri. Dan ternyata di sana ada si penjahat. Keduanya pun berkelahi dengan sengit dan berujung Yisu yang terborgol oleh borgol emas miliknya sendiri. Yisu begitu kesal, tapi ia tak hilang akal setelah melepas paksa borgol itu. Tanpa menghiraukan keselamatannya, Yisu terjun dari lantai atas menuju lantai bawah, bahkan merusak mobil orang lain. Dan akhirnya, penjahat pun bisa dibekuk. Kang Hyun dengan suara bergetar segera memarahi Yisu jika Yisu terlalu gegabah dalam menangkap penjahat. Di kantor, Kang Hyun mendapat telepon dari ibu jika ia sempat bertemu dengan wartawan bernama Lee Ki-sok dan menanyakan mengenai keluarga Yisu. Katanya dulu ada seorang wanita yang tewas di sana. Kang Hyun lalu melihat database kantor mengenai kasus di rumah Yisu dulu, dan detektif yang bertugas diketahui adalah ayah Kang Hyun. Diketahui jika seorang wanita tewas di dalam bak mandi, dan di sebelahnya terdapat anaknya yang bernama Jin Yisu berusia 7 tahun. Dia meminum obat tidur dan depresi. Kang Hyun pun mengingat jika Yisu pernah mengatakan ibunya tewas karena sebuah kecelakaan. Dengan mata terkejut dan berkaca-kaca, Kang Hyun melihat Yisu. Dan episode 7 pun berakhir dengan tatapan menyedihkan itu.